Oke, welcome back to the Number 10 Show. Ini episode yang sedikit spesial karena ada fans dari liga sebelah. Jadi, ciao Falco, come stai? Ciao Fanya Bologna. Eh, Tutto bene, tutto bene. Tutto Sì. bene? Io parlo un po' di italiano e solo il livello basic di Duolingo. Va bene, hai fatto bene. Un buon inizio. Dai. Jadi Falco adalah jadi dia fans Inter ya. Jadi kelihatan kok dari Campione di Italia. Iya, interista, Eh tapi fake Interis Bologna tuh. Bolonya. Berapa jauh Bolonya ke Inter ke Milan? Kalau tren yang biasa hampir 3 jam, 2 jam 50 menit, 3 jam lah, Agak, let's say. Bolonya itu masih agak di atas lagi ya atau agak ke bawah? Selatannya Milan. Oh, selatannya Milan. Iya, Jadi ini sebenarnya dadakan aja sih karena Falco karena kita fans Premier League dan Falco fans Hmm. Italia, tapi ada kesamaan karena sejak United khususnya dilatih sama Ruben Amorim. Jadi Falco menurut informasi A1-nya Median dia jadi suka dengan United. Suka Jadi nonton suka ya. nonton nonton. United. Ah, jadi kenapa Falco tiba-tiba kok memutuskan untuk padahal MU itu bapuk loh. Jadi, thank you Bang. Jadi Hmm. sebenarnya thank you buat waktunya ya, buat kesempatannya. Jadi sebenarnya eh, kalau aku ngebacotin bola gini sih sering hampir tiap minggu Sabtu ya. Hmm. Sama ada kita pakai international chat ada juga di YouTube. Jadi lihat sama sama apa fans Inter dari berbagai negara. Kadang saya yang host, Ah. kadang teman Hmm. saya gitu lah, ganti-ganti begitu. Jadi pernah ada satu juga kami ada meeting sama Ruben Sosa, mantan pemain Inter, seniornya Alvaro Recoba di Uruguay. Jadi dia di Inter 92 sampai 95. Jadi ini background dan nampak di YouTube sering hampir tiap minggu. Oke, Oh, kalau terkait nonton MU sebenarnya gini, dulu zamannya tabloid bola, waktu masih ada Portsmouth, Birmingham dan segala macam itu, waktu masih zaman-zaman sebelum 2010, sebelum 2011. 2010 itu tuh aku tuh ngikutin banget Liga Inggris sebenarnya. Hmm. Jadi ini akhirnya Ruben Amorim membuat aku ngikutin Liga Inggris lagi. Jadi kalau dulu sih memang um, menikmati kayak jago-jagonya Alan Shearer, terus waktu kalau pemain-pemain MU ya Van Nistelrooy, ya kan, Iya, iya. yang Paul Scholes, Ryan Giggs. Walaupun nggak pernah main di Inter, aku punya banyak pemain-pemain yang jadi idola aku juga. Jadi walaupun nggak pernah main di Inter, Berbatov, aduh itu kan striker cerdas ya, Berbatov. Nah, jadi kalau ke yang sekarang ini jujur aja lah, sejak Pep Guardiola datang ke City, waduh, ini pelatih yang sama sekali nggak suka challenge sih kalau bilang. Oh, menarik. Ya, Menarik. iya kan? Hmm. Dia di Barcelona, Munchen, dia kan minta minta dan mendapati apa yang dia mau kan gitu. Dan itu bukan sesuatu yang sulit untuk menjalankan tugas ketika you have everything you want, semua ada di depanmu gitu kan. Nah tapi kan kalau Amorim sepertinya out of nowhere tiba-tiba muncul dan membuat tim kuat dan langsung itu apa tuh gampang perbedaannya ketika Sporting udah ditinggal setelah Iya. Amorim. Nah terus tuh kebanyakan tuh kapan sih mereka menang sekali doang kalau nggak salah setelah ditinggal Amorim. Iya, iya. Nah, kebetulan aku tuh doyan sama formasi yang pakai 3 back. Inter ya. Inter ya. Iya, walaupun Inter mengawali 3 back itu adalah era di masa suramnya Inter setelah treble. Oke, 2010, 2011. Siapa yang menginisiasi pertama kali 3 backnya Inter? Stramacionis. Andrea Stramacchioni. Strama Oh, ya. Strama ya. Bukan Majari, Strama pernah
pernah pakai 4, pernah pakai 3. Selama dulu 3-3-4-3, sekarang 3-5. Tapi memang yang paling kaku sama 3 back itu kan Mazzarri dulunya. Waktu di Inter ya. Tetapi setelah Mazzarri ini udah menginisiasi itu. Tapi sebelum Mazzarri kayak Ranieri. Gasperi ini sih sempat, tapi kan 5 pertandingan kalah 0 poin untuk dipecat kan. Jadi salah satu alasannya karena aku penikmat Formasi 3 back. 3 back, iya. Jadi kalau mau main PS pun, timnya apapun, 3 back, kayak gitu. 3 back. Jadi, tapi strikernya 2, nggak kayak MU. Ini kan masang satu targetnya. Satu, ya. Oh, 3-4-1-2 berarti ya? 3-5-2 di depan. 3-5-2. Iya, 3-5-2. Jadi orang-orang kayak Anthony sebenarnya nggak kepake kalau aku main PS ya. Iya, jadi gini, Amorim itu kan menurutku sih udah cukup di maksudnya dengan apa yang dia torehkan di Sporting itu udah cukup jadi pelatih yang menjanjikan sebenarnya. Kita nggak bilang Portugal itu, Liga Portugal itu nggak kompetitif. Siapa bilang nggak kompetitif? Karena orang kan cuma tahu kan liga-liga, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol. Kalau diikuti kan banyak bakat tuh dari Liga Portugal sebenarnya. Iya, betul. Yang pada akhirnya ketika ketemu di Europa League dan sekarang dari beberapa tahun terakhir ada Conference League, kan tim Portugal kan ada aja kan di Liga kan gitu ya. Jadi kayak Braga, di Lisbon ada 2 tim, Sporting Lisbon sama Benfica, ada Porto. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk juara loh sebenarnya di Portugal itu. Kalau dia matang-matang. Dan dia menciptakan beberapa pemain yang bagus begitu, kayak Ugarte, pada akhirnya dia reuni dengan Ugarte. Nah, baru siapa yang di situ? Kobe Mainu? No, di situ si Matheus Nunes. Iya, Nunes. Terus yang di Tottenham di Pedro Porro. Nah, Pedro Porro. Iya. Eksekutornya Spurs kan. Iya. Ini bukti loh sebenarnya aku nggak begitu meninggalkan Premier League sebenarnya. Iya. Jadi karena itu sih, karena udah terlihat dia terlihat punya potensi untuk itu kan. Memang nggak mudah pemain, kalau materi pemain MU sekarang sampai Wenger sendiri bilang no system will work with these players. Iya, cuman yang menurutku ya beberapa memang harus mau nggak mau memang harus dilepas dia dari MU untuk buat revolusi kayak yang Chelsea lakukan. Yang sekarang ya. Dan kesannya Chelsea itu kayak clueless ya kemarin, kayak klub yang nggak jelas. Iya, kayak beli pemain mana aja didatangin semua tapi nggak tahu mau pakai siapa gitu kan. Kayak human trafficking gitu kan, tapi kan emang human trafficking kok, terselubung aja kok itu. Ya, maksudnya kipernya ada berapa? Iya. Tiba-tiba datang Madueke, siapa lagi? Nah, itu nggak kurang ini kan, cuma pada akhirnya ya ketemu aja orang yang pas, yang pelan-pelan untuk memoles Chelsea. Dan otaknya sih menurutku ya memang yang Maresca bagus, tapi otak pemain Chelsea itu ada di Enzo Fernandez kalau aku bilang. Tapi kalau kayak di MU sendiri sebenarnya ini nih butuh ini di kiri ya maksudnya nggak mudah, nggak formasi kayak gitu mirip sama formasi Gasperi ini kan pakai 3-4-2-1 yang kayak Amorim pakai kan 3-4-1-2. Tengahnya sih yang perlu temannya Ugarte itu belum jelas siapa kan. Iya. Ya. Oke, di kanan ada Masraoui yang bisa diandalkan sampai gimana, tapi nggak ada dia cukup keteteran. Kalau ada Masraoui main, si Ahmad bisa ditaruh di RNF, di situ enak mainnya. Karena kemarin terakhir waktu lawan Bodoh, Victoria Pilsen dia agak dimajuin. Oh, Victoria. Gitu. Oh iya. Kan kurang optimal ya kan di situ waktu itu kan kelihatannya. Iya. Nah, iya dia kayak
ruang geraknya jadi Lebih dibatasi. sempit. Iya, itu dibatasi karena keberadaan si Dalot yang main di kanan, kan gitu. Ya. Tapi Dalot itu orang abang setuju enggak? Dalot itu udah mentok segitu kan, nggak berkembang lagi. Iya, pada akhirnya kita mengakui kalau dia udah mentok. Iya, karena tipikal Dalot itu sebenarnya tipikal fullback yang Klasik. setengah-setengah gitu. Iya. Setengah-setengah ininya kemampuannya kan. Yang main 4 back dia itu, nggak 3. Iya, 4 back betul. Iya. Kemarin Dalot Cuman dipinjam. Iya, iya. ya, cuman kan tadi Falco kan sempat bilang eh, akhirnya mengembalikan Falco coba nonton lagi Liga Inggris antara MU sama Chelsea itu karena filosofinya Ruben Amorim kan penganut skema 3 back gitu. Aku jujur bukan pengikut Liga Italia gitu kan. Dari 6 pertandingannya Ruben Amorim di MU ini bisa dibilang eh, 3 kemenangan, 2 kali kekalahan, 1 imbang. Itu 50-50, tapi ada strugglingnya lah karena termakan sama gorengan media gitu kan. Cuman Iya. kalau di Liga Italia, kemarin kan aku sempat diskusi sama Falco gitu, kalau berani juga Ruben Amorim ini bawa skemanya itu ke Liga Inggris. Kalau di Liga Italia ada pelatih baru gitu kan, eh, kira-kira seberapa lama biasanya pelatih baru itu bisa beradaptasi dengan Liga Italia? Kayak misalnya Enzo Maresca bisa dibilang dia sukses lah ya di musim awal ini di Chelsea gitu. Kalau di Liga Italia kira-kira memang butuh waktu juga, butuh proses juga gitu, atau ada yang bisa langsung memberikan impact positif ke tim barunya? Di Italia jarang kali sih ya pelatih yang tiba-tiba baru datang langsung sukses ke Mourinho kalau nggak salah ya. Bapak. Itu sih. Jadi statement dia terakhir kali terkait sikap itu aku setuju. Yang nggak Oh, setuju itu nggak yang anunya ya, betul-betul. yang nggak setuju nggak paham bola itu. Iya, langsung juga. Iya. Jadi kalau apalagi orang asing kan, karena sebenarnya Liga Italia ini tim-timnya ini menerapkan sebenarnya secara nggak sadar menerapkan sistem ekonomi sirkuler di ini di bidang di dalam hal kepelatihan. Nanti si Ivan Juric dipecat dari Roma, nanti diambil lagi sama Venezia, nanti dipecat dari Venezia balik lagi dengan Muter-muter aja di situ ya. itu kan prinsip sirkuler ekonomi kan gitu. Jadi sampah dipakai. Jadi sebenarnya kalau untuk adaptasi siapalah yang bisa kita ambil sampel selain Mourinho? Agak susah sebenarnya. Kalau Thiago Motta saat ini di Juve, gimana ini ini menarik perkembangannya? nih. Ini menarik nih. Aku objektif loh Bang. Jadi aku nggak, walaupun aku Interista, aku bisa memilih Juventus dengan orang objektif. Oke, walaupun mereka 9 kali seri kemarin kan. Iya. Juventus ini mainnya sama ini, mainin anak-anak muda yang paling tua itu si Danilo loh. Iya, yang sering jadi Danilo backnya Juve. Oh, Danilo ya. Danilo Brazil. Oh iya, Danilo Brazil itu. Itu yang paling tua setahu dia. Lain hal sama ketiganya dan soalnya kan bagi orang sengaja perlu di situ. Yang lainnya kayak Cambiaso, kayak pernah aku bilang kan Bang, pertanyaan itu gimana ceritanya itu gimana aku bisa keluar naik turun. Nah, itu bantu sama Bastoni juga. Bastoni kan tipe center back yang sekarang langka dijumpain yang crossingnya bisa sebagus itu kan gitu. Tapi dari Juventus sebenarnya untuk menggantikan yang Malaysia yang di MU itu harus diganti. Harus diganti itu ya. Harus diganti itu ya. Iya, Cambiaso itu atau situ, Andrea Cambiaso dari Juventus. Ya, jadi Juventusnya sebenarnya bagus secara apa jangka panjang sebenarnya bagus. Yang mereka masalahnya itu ada di finishing. Oke, mereka menang lawan City 2-0. City-nya memang ya itulah City yang mau kulihat sebenarnya. Kualitas City seperti itu 2-0 kalau yang Juventus. Pep kan bilang, berikan aku semuanya starterku. Berarti kok bisanya cuma itu aja kan gitu.
Gimana kalau Pep dikasih Atalanta yang sekarang? Nggak bisa dia ke Paulista di Serie A. Nggak bisa. Jadi Itu kalau Juventus itu bisa bisa dijadikan pasarnya ini sih, pasarnya MU. Juventus Gmart. Iya kan? Iya, Abang-abang itu kan, MU itu bongkar bongkar gudang, cuci gudang. iya, iya, What are you going to do with Casemiro? iya. Masalah juga sih si kawan itu. Terus kira-kira kalau misalnya tadi Falco menyorot di bagian sisi kiri MU gitu kan, eh apakah dengan melihat culture sepak bola Liga Italia itu artinya MU harus mencari pemain untuk menyesuaikan skema yang saat ini dari pemain yang bermain di Liga Serie A? Atau ada sebenarnya pemain itu nggak harus yang eh, kalau misalnya pemain itu sudah dikatakan pemain profesional ya harusnya dia bisa menyesuaikan dengan skema yang 4 back atau 3 back. Susah sih sebenarnya untuk jadi 4 back dan 3 back ini. Soalnya gini, kayak apa ya? Contoh lah kayak Hakimi ya. Contoh kayak Hakimi. Hmm. Kalau aku bilang Hakimi main 3 back itu enak banget karena dia dari sisi sprint itu memang dia pelari, memang dia sprinter kan gitu. Memang dia jago jago untuk penetrasi. Jadi memang ada orang-orang, maksudnya pemain-pemain tertentu yang memang lebih maksimal dia main ketika polanya kayak yang diterapkan sama si Amorim. Jadi kayak model Andrea Cambiaso itu yang dari Juventus, nggak harus dari Liga Italia, Bang. Bisa jadi nanti nanti di akhir musim dia bawa gerbong dari apa? Dari Sporting. Kita nggak Sporting. tahu. Trinshaw itu bisa jadi dibawa dia Trincao sama ya ya. sama Hilman. ya itu satu. Itu bisa jadi untuk nemanin Ugarte ya, Bang. Iya. Nah, itu Iya. karena Erikson, bukan kita bilang Erikson nggak punya kualitas, tapi kan semenjak dia apa itu apa yang ada masalah yang Masalah tahun di depan jantung. udah langsung jauh nurun karirnya kan, walaupun masih bisa main. Nah itu maksudnya untuk MU yang tetaplah MU punya nama besar kan, jadi harus Bongkar. dibongkar tuh. Jadi menurutmu semua yang di United itu siapa yang masih layak selain Mazraoui dan Ahmad? Eh, Kalau kamu lihat dari beberapa pertandingannya Amorim kan? Ugarte, Ugarte, Højlund. Højlund, oke. Mirip-mirip sama Gyökeres ya dia ya. Kalau misalnya sekilas kita lihat. Dia bisa jadi kayak Gyökeres nanti sama Amorim. Ya, karena Hmm, itu kan tipe striker yang unggul ya, yang iya, memang nomor 9 ya. Jadi dia masih Hmm. umurnya masih 21 kalau nggak salah. 21, 21. Jadi sebenarnya MU beli Ahmad sama sama Højlund itu dari Atalanta itu nggak berlebihan menurutku. Memang itu investasi. Nah, kalau yang dibuang banyak kali, Bang. Itu kiper sekarang kalau dibuang kalau gue bilang. Siapa? Mana? Oh, Nah, nah. aku baru nanya, kalian nge-scam kami kan? Iya. Sebenarnya Onana kelihatan jago tuh karena musimnya Onana di sana lagi bagus-bagusnya aja Inter tuh kan. Iya, backnya Atau Inter, gimana sebenarnya? Iya, atau gimana sebenarnya? backnya Inter kan kuat. Ada Acerbi nggak tahu lah. Acerbi aku dulu agak agak skeptis sama Acerbi waktu Milan yang Scudetto 2022 kemarin tuh. Acerbi kan kayak sengaja ngasih gol, senyum pula dia tuh gitu. Terus iya dia waktu di ini loh di Lazio. Terus dia itu karena Acerbi itu akademinya Milan, jadi datang ke Inter ini orang, aduh aku depan nggak setuju waktu itu. Tapi pada akhirnya membungkam kami semua. Nah gitu loh. Tapi orangnya memang nggak tahu ya. Waktu di Inter dia jarang sih kayak gitu. Cuman aku udah melihat potensi dia tuh punya kelainan kumat-kumat kayak gitu ya. Iya, gimana coba? Oh, aku pernah tunjukin screenshot sama Bang Widian. Apa bang komen orang Onana itu adalah apa bahan untuk buat meme. Iya, iya. Wah, leluconnya. Bahan lelucon. Yang lucu kan. Jadi
Masih, maksudnya kalau ingat orang nama, ingat nama MU, orang ingat nama MU kan. Hmm. Barca gitu loh. Jadi kalau pun pemain itu ditanya, kalau mereka udah pernah main di MU sama di Madrid, kurasa CV-nya udah bagus lah, portofolio udah bagus lah sebagai pemain sepak bola kan gitu. Iya, Hmm. iya. Mungkin itu alasan si Rafael Varane mau pindah ke MU, walaupun MU tetap masih Hmm. ya kan sama Hmm. Casemiro. Dua tim ini punya nama besar gitu loh. Jadi Amorim pun mau ke MU kan karena nama besar ke MU kan. Hmm. Hmm. Mana mau di ke Spurs, klub yang gak ada visinya kan gitu. Hmm. Tapi kira-kira dengan nanti Amorim bawa skema 3 back ini apa nggak ada harapan buat Onana bisa perform seperti pas Pas dia dia masih di di Inter. Inter? Sebenarnya ada sih Bang, karena Onana itu nggak jelek sebenarnya dari segi skill sebagai kiper, ya nggak jelek sih dia bisa berani main bola di bawah, dan Iya. tipe kiper yang bisa main bola dari bawah itu sebenarnya membantu membantu banget untuk skema sebuah tim, karena Inzaghi juga terbantu banget sama Andanovic yang bisa kayak gitu waktu itu, dan pada Hmm. akhirnya Conte dari Conte lah kalau terbantu, karena build up dari bawah itu nggak semua kiper bisa, tapi kalau ada yang bisa itu kayak rasa-rasanya main sama 12 pemain gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, kayak gitu. Hmm. Karena eh, kiper yang bisa baca gini, yang bisa melihat secara luas gini kan, dia mau passing ke sana is okay, mau apa apa is okay, mau narik 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 pemain sampai dekat kali pemain lawan is okay kayak gitu loh. Hmm. Cuman dari kelakuannya Onana sih nggak tahu entah kenapa kayak gitu ya, daripada kan yang dia kan bukan mau berjudi lagi kan, uangnya ada. Nah, eh, Baik gitu Falco kan. kan beberapa minggu ini kan nonton nih. Tadi kan Falco bilang kalau Onana itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget dan akan terbantu tim yang bisa memainkan build up dari bawah yang dibantu oleh kiper. Kira-kira antara Liga Inggris dengan Liga Italia, kalau misalnya pada saat kiper pegang bola, tim lawan itu pressingnya kalau di Liga Italia gimana? Karena kalau misalnya di Liga Inggris, yang bikin Onana itu grogi itu kan eh, Pressing unit. pressing unit dari tim lawannya gitu. Jadi dia bingung mau ngumpan kemana. Dia bingung mau berapa lama tahan bolanya gitu. Kalau di Liga Italia gimana deh? Liga Italia nggak banyak sih tim, cuman nggak lebih dari 3 tim yang pressingnya tinggi. Juventus termasuk pressing tinggi, kalau aku Hmm, bilang 15 yang tinggi. Atalanta juga. Cuman hmm, secara keseluruhan Liga Italia itu nggak 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 sebegitu ngepresnya dia, kalau santai lah hmm. kok. Luar pemain PS game speednya nol, Liga Inggris dua kan gitu. Dua ini. Iya, iya, iya. Karena Berarti sih berarti memang Onana nggak cocok mungkin berarti main di Liga Inggris ya, atau bermain di liga yang pressingnya tinggi. em, bukan nggak cocok bang, bisa aja cocok kalau kalau backnya ini gitu, itu tipe yang kuat untuk Bisa dipercaya ya. Oke, Mas Rawi aman di situ. Tapi Mm-mm. Hmm. Delik aman di situ. Delik itu jago potensinya ketika ini, malah ketika corner. Ah, Dia, betul berarti. kalau defense-nya nggak gitu bagus loh dia. Aku ingat aja waktu dia di Ajax. Dia tuh sering ya tak gol waktu di Ajax. Hmm. Ya kan? Gimana? Tapi Kamu ingat gak pas dia masih di Juve? banyak Delik hancur. Banyak hancurnya bang. banyak Iya. hancurnya ya? Iya, hancur. Hmm. Banyak hancurnya. Menurutku ya Delik itu oke, nggak jelek-jelek amat, tapi untuk tim inti, untuk serius untuk jadi apa, salah satu kandidat juara untuk musim depan lah ya kita Hmm. bilang. Hmm. Delik itu jangan inti, harus cadangan gitu loh. Berarti bukan first team ya, bukan first team player ya. Hmm. Ma- Kalau ma- Lisandro Martinez bisa, Lisandro Martinez, oh. tapi menurutku yang di tengah Hmm. Hmm. itu tuh butuh 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 back yang sebenarnya yang di atas rata-rata, yang dimana dia bisa bisa jadi memang benar-benar controller gitu loh. Berapa kali berapa kali loh kayak Delik juga yang salah passing tiba-tiba ke tengah nanggung kerebut sama lawan kayak gitu kan. Hmm. MU ke serang kayak gitu. Yang kemarin juga golnya Victoria Pleasant kan sebenarnya umpan nanggungnya Onana itu posisinya Delik juga agak jauh dari Onana kan. Makanya di Nah itu, kan mereka udah lama sama di Ajax kan. itu Iya. dia.
Iya. Ya Kalau itu Maguire menurutmu masih layak gak si kawan itu jadi backnya United musim depan? sejak sejak Amorim datang aku sih nggak ada melihat keanehan di dia bang. Kemudian Nggak ada keanehan di dia. Sebelumnya sebelumnya ya gimana jadi parasit kan. Iya, iya. Iya, tapi Iya. juga ini nggak ada apa dan long ball dia kan lumayan bagus Iya, sebenarnya. betul, betul, betul. Long ball dia lumayan bagus karena misalnya kalau bicara objektif kita kan nggak melulu soal blunder-blundernya aja, tapi long ballnya dia melebihi dari ini dari yang lain gitu loh. Hmm. Cuma untuk tim inti nggak juga kayak gitu. Jadi sebenarnya cuma dari 11 pemain itu kayaknya 3 aja yang bisa jadi di tim intinya United ya. Ugarte, Højlund, Ugarte, Højlund, Ahmad, sama Masraoui. Mazraoui 4 berarti. Eh, Hmm. yang kiri sama sekali, waduh, benar-benar Garnacho. bongkar. Ah itu masih darah muda, terlalu muda bang. Jadi potensinya ada, cuman ya sering ini kan, sering jadi putus di dia, kalau enggak Iya, terbuang di Iya. dia. betul, betul. Memang Mm. ini. Jadi kalau menurutmu yang pos di back tengah yang di posisinya De Ligt itu Falco ada ini nggak nama misalnya siapa yang pantas untuk mengisi Bremer, di pos itu? Bremer mungkin. Bremer, Ini duitnya Bremer banyak, jago ya? jago bang. Jago Bremer, jago. Jago ya? Jago. Ini duitnya banyak kan bang. Eh, 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 Iya kan. siapa? eh. Ya Bremer sih baru cedera kan. Cuman Iya. maksudnya secara kualitas tanpa memandang cedera, Bremer cocok. Hmm. Atau Kalulu kah? Waduh, mau bikin ini bang, mau bikin apa? Stand up. Bremer lah, Bremer cocok. Bremer. Maksudnya jangan jangan ngambil pemain yang Bremer di untuk ke IPL sih cocok. Dia dia tipe physical defender soalnya. Hmm. Physical defender dan long pass lumayan. Jadi dia kayak Acerbi yang bisa ngantongin Erling Haaland. Hmm. Ya, Hmm. ya. Hmm. Maksudnya kan Erling Haaland 2 kali ketemu Acerbi kan nggak bisa Nggak apa. pernah, iya, nggak pernah. Jadi Hmm. sama Acerbi dan dia lebih muda kan si Bremer. Iya. Tadi kan media nanya soal ini toh, soal apa namanya? Tentang pelatih yang baru masuk di Italia terus tune in langsung atau enggak. Cuma aku pengen, karena udah jarang juga sih nonton Serie A. Itu kalau misalnya pelatih yang anggaplah Motta di Juve itu spotlight media itu sebesar atau semasif spotlight di Premier League nggak sih? Kayak yang setiap detik, setiap menit, per hari itu selalu ada pemberitaan yang ke pelatih itu gitu loh. Atau memang lebih kalem aja Italia dan pelatih itu nggak terlalu pusing dengan pemberitaan media. Kalau kalau Inggris kan kita udah tahu tuh yang toksik sebenarnya medianya. Nggak tahu Dia kalau di Italia gimana? Sama nggak sih? di Italia di Italia sih cukup toksik juga sih media. Cuman toksiknya lebih ke Inter ya. Bukan aku playing victim enggak, tapi toksiknya memang Hmm. mereka lebih menyudutkan Inter. Contoh ya, cuma fakta aja. Hmm. Oke, oke, oke. Tuttosport, kalau tahu media Tuttosport, Tahu, Tutup sport. tahu, Ah. tahu. perhatikan aja nanti tiap habis match day dan sebelum match day, halaman depannya Ah. kalau Tuttosport itu pasti Juventus paling gede, karena itu orang berbasis di Turin. Oh gitu, oh gitu. Tapi memang begitu. Jadi Inter sering di ini, sering sering apalah. Nanti nanti kosong kosong aja udah dibilang krisis. Baru seri aja krisis Inter in krisis kayak gitu. Ah. Udah ini. Tapi kan kalau mau tadi Juventus itu dia mau jelek dimanapun, Tuttosport tetap paling gede Juventus di ini kan. Dibaik-baikin. Hmm. Dibaik-baikin iya, dibaik-baikin. Jadi um, dan pemilik juga kan nggak ngepush Mota untuk juara musim ini karena Hmm, tahu diri sedang mempersiapkan tim yang jangka panjang. Tapi hmm. sebenarnya mau adil juga kalau kita melihat Amorim di MU karena sejak Amorim di MU scroll dikit Amorim, Amorim, scroll ya. dikit Itu dia masalahnya. ya kasihan Amorim sih kalau bilang. Iya, Cuma dikit-dikit
aura orang Aura-aura. Iya, ini sebenarnya antara culture apa pemberitaan media di Italia sama di Inggris itu ada perbedaan sedikit berarti ya. Kalau di Liga Inggris kan yang kita lihat itu kalau di Italia ada yang membagus-baguskan sebuah tim kan. Di Liga Inggris ada sebenarnya nggak ada yang kayak gitu, tapi adanya selalu Menjelek-jelekkan menjatuhkan MU. semua, menjelek-jelekkan kan. Itu. gitu. Hmm. Nah, terus ini kan besok Manchester Derby. Dan gimana menurutmu Falco soal besok Manchester Derby? Dan ini kan sudah rekornya Guardiola itu. Tadi itu saya ada sempat nge-save. Jadi dari 10 pertandingan terakhir itu Guardiola cuma sekali menang. 2 kali imbang, 7 kali kalah. Jadi ini menegaskan ini nggak sih? Menegaskan kalau Guardiola ini apa yang seperti yang kamu bilang tadi, kalau ya Guardiola ini manajer yang jadi dia nggak bisa apa-apa sebenarnya, nggak lebih baik daripada Mourinho, ya nggak sih? Tapi klaim dari orang lain Guardiola ini tactical genius. Oh dia kalau dibilang tactical genius, gimana nggak orang bilang kayak gitu? Kalau pemainnya Iniesta sama Xavi ada Messi di depannya. Waktu di Barcelona kan, Ah. dia punya segalanya waktu itu kayak apa? Mau nerapin tiki taka yang gitu membuat orang jengkel, tapi yang memainkannya memang pemain-pemain jenius kayak gitu Hmm. loh. Memang Hmm. Iniesta gitu loh. Iniesta ya memang ya katakan profesor profesor di sepak bola di dunia gelandang. Hmm. Tapi dan jarang juga cedera kan mereka berdua selama di Jarang, Barcelona. jarang. Hmm. Aku nggak bisa ngebayangin kalau dua orang itu nggak ada cedera panjang, itu hancur kok Hmm. seperti gitu. Kira-kira Barcelona yang sekarang terus Guardiola masuk berhasil gak kira-kira? Nggak, Enggak. nggak. Kalau dibandingkan dibilang Guardiola tidak lebih baik dari Mourinho, oh jauh lah. Jangan bandingkan sama Mourinho. Sama Gasperini pun kalah Guardiola itu kalau bilang. Suka banget, suka dengan statementnya. Iya loh bang, Gasperini Gasperini itu memang ya karena tadi aku mention kan apa Hmm. di 5 pertandingan gagal. Ya, gimana dia mau membawa filosofi baru di Inter waktu itu. Hmm. Hmm. Moratti itu sistem 5 pertandingan kalau nggak bisa apa-apa kude pak kan Moratti itu gitu kan. Dan Hmm. tentu kan di Atalanta dia membuktikan itu Hmm. pelan-pelan banyak tiba-tiba yang dia orbitin dan Atalanta secara finansial diuntungkan sama Gasperini dari penjualan pemain yang dia Hmm. yang muncul kayak dulu Timothy Castagne dari Atalanta jadi Ke ke Leicester. Leicester, ya. Iya kan? Dulu Martin de Jong sempat di Middlesbrough kalau nggak salah, tapi balik Hmm. lagi Iya, ke iya. Iya. terus banyak banyak lah yang diapakan dia si si Gosen ke Oh, Inter. yang sekarang di Inter ya. Nggak sekarang di Fiorentina dia. Oh, pindah. Iya, Hmm. dari dari Atalanta ke Inter baru Inter ke Union Berlin baru Berlin ke Oh. Hmm. Fiorentina. Ah, kalau dibilang dari Manchester yang dia abang bilang tadi datanya kayak gitu apa eh, pertemuan City yang begitu dan baru kalah sama Juventus. Iya. Sebenarnya kualitas kalau memandang kualitas main ya dari MU membandingkan ke Juventus yang baru ngalahin City, ya beda Hmm. jauh. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh lah. Maksudnya, oke, McKennie Oh, Ugarte, dibandingkan Ugarte ya lebih jago Ugarte lah sebenarnya. iya sih. Iya, iya, iya. Iya. Ya, Conceição nah, sama Amat. amat lah. Amat ya. Oh. Seperti saya tuh masalahnya gini, kalau di Juventus kurangnya si Mota di sini. Kasih bola ke Conceição biar dia yang obrak-abrik. Kan kalau kayak gitu nggak solutif ya. Pasti beberapa Ah. kalau pertandingan bisa 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 kepake kayak gitu tapi ketemu lawan yang bagus one by one-nya Hmm. nggak bisa kayak gitu karena kemarin Inter memang kewalahan sama Persija waktu Inter yang Sergio Novel Yang 4 4-4. sama itu ya. Aku nonton Iya, itu pertandingannya kacau tuh.
lawak sih itu. Padahal ada yang nawarin aku tiket gratis, nggak mau tuh. Itu nggak pergi aku. Main di main di mana? San Siro. San Siro ya? Oh, yang itu yang anu ya, yang sebelum match yang di official X-nya Inter itu yang ular itu ya, yang ular gede itu ya. Iya, Eh, iya itu. Tapi jadi kalau terkait derby Manchester, menurut kayak bisa sih menang. Siapa sih? Bentar, aku lupa siapa yang home. di home-nya City. City. Ya udahlah, Etihad, 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 Etihad lah itu nggak bukan bukan gimana. Beberapa pertandingan home-nya City sejak performnya ini kalah beruntun itu eh, banyak kursi kosong loh langsung. Jadi sebenarnya kelihatan ya kalau misalnya tim yang terbentuk itu bukan karena panjang sejarahnya, langsung kelihatan sekali yang paling secara visual kan supporternya itu langsung kosong tuh Hmm. di kandangnya sendiri padahal. Iya, itulah mie instan kan. Aku kan selalu selalu tinggalin note, kan kan ku buat di note biar orang-orang biar mutu aku melihat semua. Ku tinggalin note kalau ada postingan tentang City yang kalah atau seri. Mie instan Hmm. itu terus mie instan sampai pada akhirnya ada satu satu seniorku di SMA dulu yang dia suka Hmm. City. Dia bilang, bro, kok masih sakit hati kan kalah di Liga Champions itu? Aduh bang, kami kalah di Liga Champions bukan karena si Guardiola bang yang jago, karena kami dulu waktu di final itu mainkan gedebok pisang, makanya nggak menang kami. Dia bilang kayak gitu. Udah mau pisah Kenapa bisa siapa? Lukaku? Aku, iyalah Hmm. di Europa League dia juga yang bikin Inter kalah. Aduh, Iya udahlah. sih. Hmm. Iya, iya. Tapi bisa lah yang menang kalau aku bilang. Asalkan asalkan ini aja, Asalkan apa? orangnya nggak kuat. Iya ya. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Itu Hmm. kan sekali kadang sekali sip jago jauh kali. Nah itu Hmm. Hmm. kali kali kumat, ya bang, ya bang sebagai fans ini yang selalu nggak apa yang nggak pernah melewatkan ya kayak gitu lah. Ada bang Lid kan Iya kayak gitu. yang gini-gini sama Erin Nolan mau penalti yang gini-gini dia. Ah. Aduh, Iya iya. Yang ada penalti ya. ya Erling orang kan Hmm. bukan bukan tipe pemain yang kontroversial gitu-gitu ini. Ya nggak guna lah. Hmm. Kecuali dia Iya, gitu pasti emosi. iya. Hmm. Kecuali Zlatan mungkin ya, baru itu berfungsi tuh yang kayak gitunya tuh. Ya Zlatan atau Theo Hernandez. Yang kamu I- songong. iya, iya, iya. Tapi Theo Hernandez cocok loh bang kayak ini bang. Setuju nggak bang? Setuju Fin- aja sebenarnya, cuman apa ya, Finansial. ngelihat performa Theo Hernandez di Milan kayaknya nggak ada pemberitaan yang aneh-aneh. Dia juga jadi selalu pilihan utama kan. Tapi dia bengal bang. Bengal dia. Oh, Bengal ya. Iya, bengal, iya bengal. Hmm. Apa ada star syndrome juga di diri dia karena oh dia iya. Hmm. ya dibanding dibanding pemain Milan yang lainnya kan ini kayak yang menonjol gitu sama Leo kan, apalagi sisi kirinya Sama sama kiri-kiri. sisi kiri sama sisi kanan Milan itu kan sama kayak MU, kanan kirinya yang kanan yang bagus Jomplang gitu. ya. Ya ini Milan kirinya yang bagus gitu. Hmm. Kalau besok besok itu kan eh, kalau misalnya kamu apa ya, kayak ngelihat sekilas gitu. Kira-kira besok tuh Amorim itu bakal nerapin atau memainkan pola yang sama nggak sih seperti pas kemarin Sporting ngalahin City 5 berapa? 5-1 ya? 5-2 ya? 4-1. 4-1. Pas saat Hmm. Atau menurutmu ini kan kayaknya si Ruben Amorim punya ada plan A, plan B, plan C gitu kan. Atau kira-kira besok itu dia akan stick dengan formasi tiga backnya lagi untuk ya, meredam kalau Guardiola itu. kalau tiga backnya pasti iya bang. Nah, intinya sih selain di Onana tadi, intinya di pilihan starting elevennya aja yang menurutku yang akan Jadi penentu. penentu sih kalau aku bilang. Don't start with Hmm. apa Joshua Rashford. Zirkzee. Oh, No Zirkzee. Zirkzee. Tapi dia Iya, pemain terbaik Serie A kan musim lalu. Pemain muda terbaik Serie A. iya betul. Ya, cuman
Ya Shevchenko juga jauh kan dulu di Milan. Aku pun paling benci sama Shevchenko kalau Shevchenko juga jauh-jauh sekali nariknya. Tapi tahu apa? Iya, betul. aku dulu kalau derby Milan bang, waktu Shevchenko masih di Milan, aku tuh paling benci sama Shevchenko. Dia bawa Inter terus soalnya gitu. Hmm, Jadi ya di Chelsea dia bisa apa? Bisa iya nggak kayak sih. gitu? Iya sih. Intinya Højlund di depan Hmm, harus Højlund starternya. Dan amatnya jadi dan coba amat. lihat RMF jangan jangan di belakang itu, Jangan di belakang striker. jangan dia. Hmm. Dia 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 kan sebenarnya kalau kalau tipe formasi yang begitu kan enaknya kan dia pakai pakai apa wingback yang bisa jadi ini kan yang tahan naik turun kan. Iya, iya. Yang kalau di PS dia RB bisa jadi RNF gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi kan si Ahmad kan sayap murni sebenarnya kan. Hmm. Iya. Ya, tapi dia kebantu sama si Masraoui yang stamina-nya luar biasa kan dan Iya. daya jelajahnya juga tinggi. Jadi ya kalau Masraoui-nya sehat, ya udah Ahmadnya di sayap, jangan di belakang striker gitu loh. Belakang strikernya Hmm. si Bruno pun nggak apa-apa gitu. Hmm. Nah, menurutmu Bruno masih lain nggak sih? Karena kan sebenarnya di lingkungannya United, fansnya United itu suaranya tuh terpecah. Ada yang bilang Bruno ini sebenarnya ya secara kualitas individu memang statistik dia bagus, tapi untuk main di tim seperti United dia itu bukan karakter yang dibutuhkan sama United gitu. Kamu ngelihat Bruno Fernandes ini sebagai katalisator atau memang dia baby player aja, bukan yang triple A player gitu? Oh, oke. Ya, aku sih aku sih banyak sih baca komen apa baca komen orang M itu kalau mau maju, kalau mau berkembang Brunonya dibuang. Tapi Hmm. nggak bisa dipungkiri, emang otak serangan MU sekarang siapa kalau bukan dia? Iya. Onana kan? Eh, dulu bang, dulu kan aku dulu suka main Master Liga dari zaman PS13 lah. Hmm. Hmm. Bruno Fernandes itu zaman dia di Udinese. Indonesia Hmm. waktu waktu overall ratingnya masih 69 itu udah aku beli bang, Hmm. masih 9 tuh cepat naiknya. Tapi memang secara individu memang dia kayak abang bilang tadi, yaitu di pengaruh Sean Mourinho nanti harusnya ada di situ. Kebetulan kan mereka sama-sama orang sama-sama Portugis kan, Portugal. Iya. jadi ya masih bisa dipertimbangkan lah. Dan menurutku Hmm. selama ini dia kayak terkesan gimana gitu ya mungkin karena partnernya juga di tengah kayak siap kayak gimana dan mungkin juga karena faktor si Ten Hag juga yang buat dia begitu oke mungkin main suka aku aja nggak tahu sebenarnya pelatih kayak begitu kan Hmm. bisa masih bisa lah kalaupun kayak model Casemiro apa ditahan jadi cadangan aja lah tapi untuk Backup jadi player. Hmm. iya Bruno Fernandes terlalu ini apa terlalu cepat untuk di langsung di Dilepas. iya jangan Hmm. buktinya buktinya golnya Højlund yang kedua lampir Ya semifinal dari ini Bruno ya dari kan Bruno. Iya iya itu betul. murni, murni ini kan apa telepati dia sama Højlund kan Iya iya iya. Hmm. Iya. Yang Hmm. itu setup nggak mudah play-nya ya, corner kick yang Rashford gol pertamanya juga yang di pertandingan sebelumnya itu juga Bruno Lawan nah juga kan Everton. yang betul Everton nah ya itu. Everton. Hmm. Hmm. Jadi lihat-lihat dari situnya karena walaupun terlihat agak egois ya wajar dia kan punya 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 teammate yang memang Di harus bawahnya Kuring dia ya. ya. Iya, iya. bayangkan lah kalau dia main sama sama pemain yang kayak oke lah aku mention Barella ya nggak mungkin Barella ke situ. Hmm. Oh, pemain favorit itu. Kalau dia main sama Barella, waduh, waduh, mantap itu. Iya. Barella itu sebenarnya posisi ininya apa dia? Posisi Eh, natural, Naturalnya dia. box to box. Box to box berarti di posisinya Bruno atau di posisinya Ugarte? Em, dia sih lebih cocok main di tiga gelandang sih bang ya sejauh ini ya. Oh, Ah, tiga gelandang. Tiga gelandang kan kalau di Inter kan sistemnya Calhanoglu kan dulu yang aslinya yang awalnya ya di Champ.
di Leverkusen dia dulu, atau di Hamburg dia dulu dari IMF atau RWF. Hmm. Dia jadi IMF, sempat jadi IMF juga, sama yang jadi dia dirubah dari CMF ke DMF waktu DMF. Brozovic. Iya. Iya. Tapi dia Calhanoglu itu awalnya dicoba jadi DMF ketika Brozovic cedera panjang. Brozovic. Dia pernah cedera panjang Brozovic Hmm. beberapa 2 bulan lebih itu. Jadi si Calhanoglu di situ ternyata bisa tuh kayak gitu, dan akhirnya Inter ikhlas ngelepas Brojo. Kan selama ini Brojo yang jadi metronomnya. Regista. Iya. Hmm. Barella berapa kali dicoba waktu ya rotasi lah kan. Rotasi pemain, terus Barella jadi metronom. Enggak jelek juga. Jadi sebenarnya gelandang serba bisa, yang dia sih memang gelandang yang ini ya, cerdas main dan juga fisiknya kuat, pemain dia fisik sih itu. Jadi kayak model-model inilah kalau posisinya sama kayak tapi di belakang striker dia kurang cocok bang. Nanti nggak terlalu bebas dia bergerak kalau di belakang striker. Dia harus kayak dia sama Ugarte cocok kalau begitu. Ugarte kan lebih defense. Tapi Barella ya tipe begitu, box to box, yang Barella. yang harus dikasih kebebasan ruang gerak juga untuk berkreasi. Sebenarnya ada satu ini sih, aku yang karena baru beberapa hari yang lalu baca artikelnya, dia udah mulai nggak betah di Newcastle. Tonali, kamu melihat itu pemain masih highly rated player gak sih? Cocok Tonali nggak dia di United? cocok bang, cocok. Cocok ya? Walaupun walaupun dia benci sama Inter ya, dia benci sama Inter itu. Karena waktu perayaan Scudetto-nya Milan, mereka Scudetto dia kayak kaos yang tulisannya Inter. Merda. Iya itu. Padahal bapaknya, mamanya, keluarganya Inter semua, cuman dia yang bilang nggak tahu di mana. Oh gitu, oh gitu. Lah, Wah. sepupunya dia aku kenal bang, sepupunya Tonali. Hmm. Sepupunya kenal aku. Inter bang. Cuman mereka keluarga besar tuh Inter, cuman dia yang bilang nggak tahu kenapa. Sepupunya aku kenal bang, waktu ketemu di San Siro. Awal-awalnya ketemu kabarkan live di IG kan. Jadi aku live di IG, awalnya kenal di situ, pada akhirnya ketemu di San Siro. Sepupu Tonali. Oh iya iya iya. Ya, bagus bagus bang. Jadi cocok sih untuk nemani Ugarte, ini cocok kalau begitu. Hmm. Kalau ini kan apa untuk derby besok itu sebenarnya agak kurang kurang pas rasanya kalau kita nggak nyebut namanya ini Marcus Rashford. Ini kan pemain asli Manchester, asli Akamsinya lah, asal Akamsi sana kan. Masih. Tapi akhir-akhir ini bahkan kemarin katanya dia sudah siap dilepas. Kamu sebagai fans yang objektif, yang ngikutin Premier League lagi, kamu pas ngelihat Rashford pertama kali impresi itu, ini pemain bagus gak sih? Kurang efektif sih bang dia main. Dia punya kualitas tapi kurang efektif aja kalau aku bilang. Waktu atau dia ada di periode yang nggak tepat mungkin ya, bisa jadi. Masalahnya Maksudnya sudah gimana? bertahun-tahun ini. Iya, ber 10 tahun dia. Iya, MU juga udah bertahun-tahun juga kurang tepat ya periode. Dilepas aja sih kalau aku bilang. Pas aja ya? Dia lepas, nggak mungkin memang udah segitulah mentoknya Rashford mungkin kan. Kalau orang-orang sempat bilang dia jadi Trustford, sampah Rashford ya. ya, sampah ya. Tapi waktu lawan Everton bagus kan. Bagus. Ya, itu bagus kan. Cuman ya itu lagi, MU masa mau mengandalkan striker kelas 2 gitu. Ya, gitu. Maksudnya berkaca ke MU-nya aja. Kan kalau orang-orang abang bayangkan sebagai fans MU yang yang dari tahun berapa, oh dulu punya Mister Roy berbatuk, sekarang kok Rashford kan kayak gitu. Nggak jomplang sih memang, Pak. Nah betul. Nggak jomplang sih memang. Iya, kalau mandang nama MU-nya kayaknya harus harus mendatangkan yang ini, yang Iya. Yang yang betul-betul namanya sebanding dengan klubnya ya, nama klubnya ya. iya, nggak bisa dipungkiri bang, MU itu klub besar ya kan, fansnya paling banyak. Nah, bagaimana pula ini?
Iyalah, di Thailand emang ada interklub Thailand, nggak ada. Yang ada saya juga hilang kan gitu. Iya sih. Saudi United. Tapi kembali ke derby Manchester di Super Sunday nanti kan. Aku penasaran juga sih sebenarnya nanti kira-kira Amorim bakalan eh, seperti apa nanti taktikal instruksinya. Kira-kira dia bakalan bermain menunggu kah atau coba mendikte awal-awal kayak lawan Arsenal kemarin itu yang kalah 2-0 di Emirates. Kan awal itu sempat mau coba mendikte dengan menguasai bola di belakang kan. Tapi akhirnya kalah dari Sepak pojok. set piece sepak pojok gitu kan. Ya. Nah, jadi aku juga kira-kira bermain di Etihad di kandangnya City. Aku harapnya sih Amorim jangan mau terlalu ini juga. Jadi memanfaatkan counter attack ataupun kesalahan-kesalahan individu pemain City sih. Karena ya harus diakuin dari statistiknya City dari 10 pertandingan cuman menang 1 kali, 7 kali kalah itu bukan hanya sekedar kesalahan kolektif gitu, tapi kesalahan-kesalahan individu itu kelihatan banget kok yang biasanya bisa melepaskan umpan-umpan pendek gitu dengan cepat, tapi itu nggak bisa dilakukan gitu. Jadi semoga aja sih Amorim eh, bisa mengambil inisiatif untuk menunggu dulu. Tapi itu lagi pemain MU jangan malah melakukan kesalahan kayak yang gol pertamanya Victoria Pleasant. Piazen kemarin kan Hmm. kesalahan dari Onana. Waktu lawan Bodo Glimt juga kebobolannya MU mirip tuh dua proses Iya, gol. Kayaknya iya. kayaknya rata-rata kebobolannya MU itu mirip prosesnya semua begitu. Bukan karena apa tim tim lawan yang nyerangnya memang terstruktur rapi dari gimana. Terstruktur. Iya, Hmm. dengan Hmm. dari ini proses gol proses kebobolan yang mirip semua kalau aku lihat. Hmm. Hmm. Nah itu kenapa MU itu terasa ompongnya itu ada di tengah sih Bang kalau aku bilang. Karena Hmm. kan sering di situ kan. Nah, awal 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 Iya, iya. serangan serangan. kan, ya, iya dari situ kan. Oke Bruno kalau Bang nggak mungkin mengharapkan Bruno sampai turun ke bawah kayak gitu nanti ya dia apalagi kalau besok lawan City dimainkan di belakang striker Bruno nya gimana kan gitu. Hmm. Terus kalau Hmm. abang gimana? Temannya Sugarte siapa? Atau Bruno-nya ditarik ke belakang terus di depannya ada siapa gitu? Pilih siapa? Sebenarnya sih kalau misalnya Bruno mau ditarik pendamping Ugarte secara kemampuan individu bisa-bisa aja. Masalahnya nggak ada yang bisa menggantikan perannya Perannya Bruno Bruno. yang di belakang striker itu yang Iya. jadi masalah gitu. Zirkzee mungkin. Ini adalah bukti bahwa Bruno belum belum Hmm. belum untuk dilepas kan. Iya sih. Eh, Iya sih. Iya. Iya. Cara nggak langsung aku baru bilang itu kan. Iya sih. Tapi kan besok kan Guardiola lawan Amorim. Hmm. Dengan statistiknya City yang 7 kali kalah, 2 kali imbang, cuma 1 kali menang dari 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dan dia selalu komplain soal nggak ada pemainnya, Rodri cedera, terus Coba ini bla 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 segala macam. Ini secara implisit menegaskan kalau dia sebenarnya miskin taktik nggak sih? miskin. Miskin ya? Loh, backnya ada kok Guardiol itu berapa sih? Guardiol itu yang harga 90 ya kemarin dia. Nggak Berapa tahu Iya, dong. iya. Iya. Gvardiol. Itu kan overprice itu ya. Untuk Hmm. Hmm. back ya memang dia jago cuman kan untuk segitu ya memang sih tim Liga Inggris ini merusak harga jadi Iya memang memang itu nggak bisa kita nggak bisa memungkiri kok itu memang aku aku nggak kebayang ya kalau Barella itu main di Liga Inggris harganya berapa gitu. 120 kayaknya. Nah itu ya. Hmm. Maksudnya Guardiola kan punya itu dia punya banyak kok bang memang Hmm. dasar Hmm. dasar pelatih biasa kok dia pelatih biasa Pelatih biasa sebenarnya Guardiola dia biasa selevel sama Claudio Lotito mungkin ya. siapa. Claudio Claudio Lotito Lotito. presidennya Lazio ya. Oke, oke, oke. Siapa pelatihnya Lazio? Baroni. Iya, Hmm, Sari siapa? atau Maurizio Sarri. Mauricio Sarri. Sari lah. Masih lebih Lebih bagus masih lebih Sari. bagus Sarri. Inter Sari.
rendah sekali berarti sebenarnya levelnya Guardiola ini di mata fans non Premier League ya. Memang itu pernah di Twitter ada pernah ini loh, ada pernah banyak tebalas tentang Guardiola dan sekilas ya 8 di atas 80% semua setuju bahwa Guardiola itu pelatih biasa. Sebuah perspektif yang berbeda sih sebenarnya. Kita ngelihat dari ini ya, dari offside ya, kita melihat dari offside, Iya, darat satu ya. lihat rekam jejak si Guardiola sebagai pelatih, di mana sih dia nggak dapat skor mewah? Nggak ada. Dan dia kalau Hmm. udah, di mana dia nggak di Munchen dia Lewandowski yang on fire dia punya di situ. Hmm. Iya, iya, iya. Neuer yang on fire yang belum cedera, semua dia punya di situ. Jadi kira-kira kalau misalnya nanti eh, karir selanjutnya Guardiola selesai di City, kemudian dia ke Liga Italia, bagaimana kira-kira ininya? Nah, aku kalau bisa ke Milan. Milan tuh bukannya anu jor-joran juga ya? Dia punya investor baru kan ya, Milan? Di jor-joran lumayan, tapi tanggung sih bang jor-jorannya. Dan Hmm. tapi belanja mereka musim ini cukup efektif kayak si siapa Fofana itu bagus sih kalau aku bilang. Jadi Hmm. yang dulunya mereka mengandalkan Ismail Benacer, tapi Benacernya juga cedera, tapi Fofana juga jadi ini tandem yang bagus buat mereka pakai pakai season double pivot bersama sponsor kata mirip sama Pioli cuman agak beda aja sistem mainnya. Hmm. Sama duetnya Fofana sama Tijani Reinders itu bagus. Hmm. Hmm. Atau atau gini nih, M itu harus coba-coba baca itu orang apa itu keturunan Ambon ke MU baru bagus itu. Renders. Siapa? Ah iya Render. itu. Aduh, aku sih bilang belum bilang kok beruntung banget ya punya itu orang gitu loh. Hmm. Bukan karena keturunan Indonesia enggak. Hmm. Jago, bahu memang jago. Iya. Hmm. Hmm. Orang-orang pernah nonton Rangers kan main Kemarin yang Ya. Liga Champions aku nonton yang beberapa kali. Mm-mm. Itu sering MVP dia bang di Milan. Hmm. Ini man of the match gitu. Jadi ya memang bagus dia cocok cocok Apa di karakternya dia? Sama kayak setipe Barella kah atau dia lebih ke advance untuk masuk ke sepertiga akhir ini penyerangan? sama kayak Barella sih mirip-mirip. Tapi Barella lebih mobile aja. Cuman untuk apa untuk menciptakan peluang untuk nyetak gol sendiri itu Hmm. si apa lebih jago si Renders. Renders. Oh. Ah. Kemampuan Barella individunya lebih bagus ya berarti ya. Barella lebih servis kan. Hmm. Karena gini kalau bicara soal gol kan orang abang tahu Pratesi ya. Pratesi Tahu darah. tahu pemainnya Inter Ya. tahu ya. Barella sama Pratesi itu lebih banyak bener Pratesi. Ah. Iya. Tapi Pratesi secara fisik nggak bagus. Tapi dia kalau udah Kecil di kan dalam dia kan? box, iya. Kalau dia di Hmm. dalam box bahaya Pratesi. Karena dia punya mata dia itu ke bola, ke gawang gitu loh. Hmm. Kalau Barella itu lebih servis kayak gitu. Tipenya sih beda memang agak beda, karakternya beda. Cuman Renders selain Tonali, Renders cocok lah kayaknya. Untuk nemani Ugarte cocok itu bang, udah. Jadi Iya. ya kan, Pemain pemain terakhir dari Liga Italia yang dibeli United itu Lukaku dibeli dari Inter kan ya? Dari Inter. luka aku dari Inter maksudnya. Yang Lukaku dari eh yang Lukaku Bukan. Chelsea Eh, ya atau Eh, Everton? luka aku ke Inter itu dari MU, Oh dari MU ya. Inter yang beli dari MU ya. ya yang kecil. Ah. Cicil. Karena dia jago sama Conte, dijual Inter lah Hmm. kecil kan. Iya. Hmm. Iya, iya. Chelsea masuk angin lagi tuh, Hmm. Hmm. dipinjam lagi ke Inter. Tambah masuk angin. Hmm. Nah, itulah jadilah gedebok pisang di final itu kan. Itu Berarti pemain anu Pogba sama Darmian kayaknya yang terakhir ini ya. Yang Pogba dari dari Juve, Darmian yang dari Liam kan pernah di Inter. Oh iya, Sleyang. iya. Iya, Oh iya, iya. iya. Tapi Tapi
Dia pernah blunder, tapi pernah juga bikin bikin apa? Berkontribusi untuk gol-gol krusial dia pernah. Jadi kan dia ada di squad Inter yang Scudetto sama Conte itu dia ada. Hmm. Tapi Darmian kan sekarang masih inti di Inter toh? Kalau dibilang inti, sekarang di bagian kanan itu susah bang bilang siapa yang Oh, inti karena bang. ada Dumfries ya. Iya rotasi terus iya. Hmm. Darmian Kenapa? tuh overall itu dia konsisten pemainnya. Tapi kenapa dia gagal di United ya? Berapa sih bang orang Italia yang sukses di Inter? Iya sih. Iya. Iya, iya. Iya, karena siapa lah Zola, Zola, Zola. Hmm. berapa itu kan gitu. Iya. Tapi Tonali salah klub sih kalau aku bilang. Dia bagus, tapi salah klub aja. Hmm. Bagus tapi salah klub. Kayak abang nih kayak sorry ya bang, tapi emang salah klub tadi ya. Iya memang salah klub kok dia itu saya aja ngakui kok. Kecuali kecuali depannya depannya Alan Shearer, Craig Delano, Eh, Newcastle hmm. zaman dulu. Tapi Iya. Alan Smith Alan Smith. Iya kalau misalnya berandai-andai Tonali bisa itu dia jadi servisnya ini Hoylund. bisa bisa bang, dia Hmm. bagus bagus sih Tonali. Hmm. Dulu dulu yang buat dia kayak kelihatan jelek gitu karena orang langsung berekspektasi Pirlo. emang iya tuh nih Pirlo nih gini enggak Hmm. lah jadi salah dia sempat tuh meniru gaya-gaya mainnya Pirlo lambat lambat passing lambat enggak Iya bang. padahal nggak kayak gitu mainnya. Iya, ya. Iya Pirlo kan cik 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 cik, passing cik cik dia sempat Iya. nih kerja nggak begitu aslinya. Hmm. Jadi untuk derby Manchester nanti kira-kira yang paling realistis sebenarnya hasil imbang atau harus bisa mencuri 3 poin nih? Bukan nggak mungkin sih bang 3 poin asalkan Hmm. asalkan starting elevennya ini kayak bilang tadi benar gitu loh Hmm. yang kayak oke, Everton lagi jelek cuman dari situ kan dari situ kan bisa kelihatan tuh benang merahnya untuk Hmm. buat menjaga ini jangan mainkan Dalot di kanan Nah itu itu loh kan. jangan mainkan Dalot di kanan kalaupun memainkan Dalot mending di kiri aja oke maksudnya dia untuk defense dia nggak terlalu jelek lah tapi kan untuk nyerang kan mentok-mentok di situ Hmm. Iya. daripada dia jadi ini jadi masalah buat si Ahmad bergerak mending dari kiri Hmm. Itu daripada si sebenarnya pandangan yang agak ini loh, unpopular opinion sebenarnya Opinion. kalau Iya. ini karena posisi naturalnya Dalot kan itu sebenarnya di kanan kan, hanya iya saja itu membatasi pergerakannya si Amat Amat. itu, jadi nggak maksimal di sisi kanan. mending gitu sih bang gini ya Hmm, kalau di sisi back oke lah Basrawi aman Lisandro hmm, enggak Lisandro aman ya nggak ada ini ya nggak ada Enggak. aman. Aman, aman, Hmm, aman. hmm. Tengahnya tetaplah Delik jangan ada Maguire kalau aku bilang hmm. Hmm. yang di yang jadi ininya apa Center yang tengah center backnya ya. nah di kiri tetap si Dalot Kiri Dalot ya. karena kan si Lisandro itu kan mau overlap mau ya Iya. Iya, ya. Masih ya. ya overlap kan dia mau jadi ya kalau ada Dalot kan dia kebantu tuh untuk ini terbantu untuk andai counter segala macam jadi posisi dia di counter si Dalot juga bisa Hmm. Hmm. gitu. Tapi kan kalau kalau dia di kanan Mas Rawi pun kan ada kan bingung kan dia Double Double ya. right back. dia kan double kan nah itu Hmm. tapi kalau aku tengok dari sejak apa eh, aku ketonton ini sejak ini loh sejak si Amorim bukan pas si Ruji jadi caretaker enggak Hmm. jadi siapa memang pas si Amorim aku tengok memang di situ sih menurutku ini ya, problemnya Hmm. Hmm. walaupun karena gini bang eh, abang bilang katanya kan si Dalot kan aslinya kan di kanan memang kaki Iya. dominan di kanan kan Hmm. Hmm. tapi di formasi 4 back kan dia nggak bisa 3 back kan dia nggak bisa gitu Iya. di 4 back dia di kanan Betul, betul. Oh. kan pernah di Hmm. Milan sih si Dalot Iya pernah di Milan Iya, ya. ya. Hmm. itu pernah jadi bahan bahan bulian sih Iya, ya. karena gini
Pioli waktu di Milan, dikit-dikit Dalot jadi starter. Masih masih Eh, masih gimana masih apa lah mentah dia di situ ya. hmm, Hmm. Tapi pengalaman dia banyak juga pada akhirnya gara-gara si Pioli itu. hmm, Lo titular itu kayak starter gitu lah. Hmm. Kalau titular gitu ya. Untuk sementara ini begitu yang terbaik sih buat MU kalau gue bilang. Kalau semuanya sehat ya, kalau semuanya sehat, Iya. jangan main kalau depan. Gitu. hmm. Iya, berarti kita tunggu aja nih besok kayak kayak gimana ininya. Kayak gimana Ah, starting line up-nya. gimana sama pendapat yang ini yang outside outside loh ya, bukan Hmm. bukan forum. Hmm. Gimana kira-kira? Setuju nggak orang abang dengan pendapat yang Dalot jangan di kanan? Sebenarnya jangan di kanan itu untuk mengakomodir amat setuju aku. Iya Tapi betul. kalau misalnya dia harus di kiri, itu nggak setuju Enggak juga juga. aku karena Iya, nggak juga. iya. Oke, mungkin tidak setuju. Tapi kan menurut abang lah kalau harus memilih gimana? Kalau Enggak ada misalnya Luke sebenarnya Shaw opsi. available, Luke Shaw sebenarnya ada opsi. Cuman Luke Shaw kan cedera lagi kan, Lagi gitu. ya. Mm-mm. Cuman Garnacho ini belum pernah dicoba untuk mengisi left wing back gitu. Kira-kira bisa apa enggak? Hanya saja kayaknya kalau aku lihat pilihannya Amorim paling realistis sih Dalot yang di sebelah kiri. Nah, betul kan? Nah, apa apa Garnacho mau bertahan bang? Enggak. Enggak. Enggak yakin. Enggak. Enggak yakin juga sih kalau dia mau disuruh jadi left wing back. Enggak. Iya. Nutup isi Lisandro Martinez mana mau dia tuh. Iya. Orang dia pengennya gocek sendiri gol kan gitu kan. Ya. Iya. Iya. Yang lawan Victoria Pleasant kemarin dia melakukan kesalahan yang sama seperti lawan Bodo Glimt loh. Yang mau Dia harusnya umpan ngasih ke umpan ya. belakang. Iya. Hmm. Bayangkan kalau dia main di left wing kayak gitu, aduh, udah lah. Hmm. Bencana udah. Bencana. Pokoknya. Iyalah bencana kan. Hmm. Bencana yang harusnya Kel Walker nggak bisa apa-apa, jadi bisa apa-apa jadi gara-gara dia. Ah, iya 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 Kyle Walker sebenarnya kan ini di City jadi titik lemah dan jadi korban pembulian juga toh sekarang minggu ini. Ma, Semoga main lagi dan semoga semoga main lagi ya. iya. Semoga main dia dan yang ini itu. Karena Eh, Back City itu nggak kuat kali sih sebenarnya. Hmm. hmm. Si Diaz sih yang kuat, Diaz. Tapi dia Juventus. masih belum kembali ke performa terbaiknya. Masih cedera nggak sih dia tuh? Iya, Eh, baru cedera Baru dia sembuh tuh. kan? Iya. kemarin lawan apa main tuh? Siapa tuh lawannya kemarin yang gitu? City lawan apa kemarin? Yang ini, eh yang lawan apa kemarin? City yang menang. menang Bukan Diaz yang main ya? lawan Crystal Palace imbang 2-2. Iya. Yang sebelum itu kan menang mereka kok nggak Ah salah. iya, oh, Tiga iya. kosong lawan Tiga Nottingham kosong. Forest. Hmm. Diaz main situ kalau nggak salah. Nggak tahu nggak tahu. eh Nonton. Iya kayaknya. Line up Diaz main sama Nathan Ake di tengah. Iya kan, nah itu. Hmm. Kalau Akanji alah lah. Nggak. Jadi apalagi nih yang untuk besok derby besok ada yang ini lagi nggak sih? Ada yang perlu di highlight lagi nggak sih untuk derby besok tuh selain bobroknya Pep Guardiola nih? Bukan selain bobroknya saya. Menurut abang tuh selain bobroknya kan, dia sedang menunjukkan naturalnya aja. Oh, dia sedang menunjukkan. Jadi kita ralat berarti Pep Guardiola sedang menunjukkan naturalnya dia. Betul loh bang. Betul. Oh, tenang aja. Saya juga nggak suka Pep Guardiola kok. Kalau Midian suka dia. Iya bang, kok bisa bang? Eh, Kok bisa? bukan Ah, siapa bang? justifikasiku sebenarnya kalau misalnya bilang Pep Guardiola itu salah satu pelatih terbaik di dunia itu karena eh, belum tentu Trofi. juga ada pelatih lain bisa sukses melatih Barcelona dengan ada ini istilahnya Bayern Munchen dan City gitu. Kalau aku sih ngeliat kayak gitu. Belum tentu ada pelatih yang sukses gitu. Frank Rijkaard sukses lu sama waktu sama Hah? Barcelona. Frank Siapa? Frank Rijkaard. Nggak mendominasi kayak Pep Guardiola sampai 6 gelar kan.
Ya, Iya waktu kan? itu bang, waktu Frank Richard, Messi belum jadi alien kan. Belum. Nah ini Messi, Messi jadi alien. Terus dia punya yang terbaik gitu. Ada Hmm. Alba yang kuat naik turun. Ada Berarti Dani Ada Alves se- juga. se- Dani Alves. sebenarnya kan kalau aku ngeliat sebenarnya bukan karena Pep Guardiolanya bisa tersedia semua, hanya saja CV-nya dia dan dianya sendiri pintar memilih klub gitu. Dia tahu gitu kalau misalnya ke Bayern Munchen eh, dia Lawan. Jaminan akan gelar. terpenuhi keinginannya kan. Iya, terpenuhi keinginan Nah, terus ada lawan gitu kan. iya, bisa jadi misalnya ada pelatih yang lain tuh kayak Carlo Ancelotti lah. Kalau misalnya Carlo Ancelotti itu memang nggak mau merusak CV-nya, ngapain di ke Everton coba? Iya, ngapain dia kena poli waktu itu juga. Ngapain di Napoli juga? Ya benar sih. Tapi tapi bukan masalah merusak CV sih Bang. Menurutku Hmm. memang si Guardiola memang cuma cari aman aja Hmm. supaya identitasnya nggak terbongkar. Lah, lawan Inter aja yang materinya beda ya, yang materinya ya oke materi City dia di atas lah. Lawan Inter aja kalah bahkan Hmm. dia. Hmm. Inter loh yang main sama Lukaku loh, kalah bahkan. Ini aku sedang tidak trolling timku sendiri ya. Maksudnya Eh. kita mainnya sama Lukaku, which is 10 orang berarti Bang, gitu loh. Which is 10 Iya. 10 orang namanya yang gedebok pisang di depan jadi back lawan tadi. Tapi Lukaku sekarang jago kan di di Napoli. Langsung semua ya dia gimana ada si Kvara yang kasih umpan ke dia yang dimanjakan terus kayak gitu. Tapi memang sama Porto dia agak-agak beda lah. Cuman bukan striker kelas Beda satu ya. dia. Bukan striker kelas satu ya. Hmm. Hmm. Iya. Psikopat juga orang. Jadi ya Psikopat. Padahal padahal Guardiola pernah main di Italia kan ya? Kenapa dia nggak pernah tertarik untuk mau ini ya, untuk melatih klub Italia ya? iya Bang, dia pernah main di Italia, pernah bisa bahasa Italia. Nah, Iya, dia nggak berani ke Italia karena apa? Karena nggak akan ada klub Italia yang mau ambil dia. yang bisa memenuhi keinginan dia untuk mengambil pemain Inter itu. Hmm. Juventus main sama sama ini, sama siapa? McKennie, nggak mungkin lah. Hmm. Dia mau ke Inter yang striker cadangannya ini Arnautovic, ya nggak mungkin lah. Iya kan? Jadi setelah nanti misalnya setelah karirnya nanti di City ini ya kalau kita lihat kayaknya untuk Turki. melatih klub kayaknya udah nggak ada jalan buat Pep Guardiola berarti ya. Kemana lagi sih dia kira-kira Bang? Menurut orang abang Men- lah. men- Balik ke menurut kalau mau nggak dia ke Turki kira-kira ngikutin Jose? Kayaknya nggak paling melatih timnas sih kayaknya. Enggak ya? isinya timnas kan. Hmm. Hmm. Terus dia nanti ngeliat tuh di mana yang paling emas tuh. Paling lah dia ke Iya. awal kan lagi emas kan. Aku sih heran sih lihat Barcelona ada aja pemainnya tuh muncul-muncul Iya. ubah di Hmm. Casado. Waduh, Hmm. Hmm. bagus-bagus tuh kan gitu. Aku awal-awal ini Kubar sih siapa sih? Kayak gitu. Kubar sih. Iya. Kayak orang-orang baru punya KTP tiba-tiba udah starter aja di Barcelona. Hmm. Langsung aja lah ya. Oke. Hmm. Kalau gitu eh, sekian dulu episode dari episode Number 10 Show bareng Falco. Falco ada channel YouTube nanti kita share di deskripsi. Jadi channel YouTube-nya apa? Fratelli del Mondo itu nggak Fratelli punya ya, punya nggak punya pribadi. ah, Fratelli del Mondo 19. Fratelli del Mondo 19. Jadi itu khusus untuk Italia ya. Nggak fans Inter aja. Fans Inter aja. Oh, berarti fans Juventus. No, no. Internasional set tadi itu ya. Internasional ya. Tapi Internasional. satu pertanyaan terakhir. Fans Inter itu nggak mau dibilang Inter Milan kan? Mereka maunya disebut internasional ya kan? Atau Inter aja kan? Bener nggak sih itu?
Eh, karena gini, kalau dibilang Milan, Milan doang itu udah langsung identik ke Milan, ya Oke, kan? oke, oke. Karena kalau kalau untuk menyebutkan kotanya kan Milano dalam bahasa Italia. Hmm, Kan? hmm, Jadi kalau Inter Milan sebenarnya enggak. Itu cuma lebih familiar di Indonesia aja sama di kalangan fans yang enggak ngikutin Liga Italia begitu hmm. begitu gitu loh. Ya, tapi kalau masalah San Siro nih, Iya, iya, iya. nah banyak yang kurang literasi di situ. Coba dijelaskanlah Eh, ke kami nih yang nggak kurang literasi ini. Kalau Sekilas. kalau nggak kurang literasi ya, sebenarnya bang Abang mungkin tahu. Enggak, orang bilang San Siro enggak dipakai, penamaannya dipakai untuk Milan aja, enggak untuk Inter. Itu salah, Hmm. loh. Karena San Siro Oh. itu nama distriknya, distrik di mana stadion itu berada, Bang. hmm. Jadi kalau kenapa ada istilah Giuseppe Meazza, cuman itu cuma untuk membedakan aja karena kebetulan justru kenapa juga Milan menyetujui itu karena Giuseppe Meazza juga pernah main di Milan Ah, isi. Oh, dan, dan Oh. itu dan itu disetujuin di tahun berapa? 1908, bukan dari 1908 dan se- 8 iya, bukan sejak Inter berdiri, Berdiri. tidak. berdiri. Hmm. Bahkan bahkan kalau dilihat Inter nih, promo tiket Inter Venezia gini-gini atau promo tiket Inter Roma begini-gini, Hmm. we are waiting you at San Siro Stadium. Nggak Enggak bilang di Giuseppe Meazza. kadang kadang dibuat gitu, kadang dibuat San Siro. Yang nulis itu Inter sendiri loh. Lah, Ah. orang yang cuma fans biasa menyalahkan itu siapa? Orang Inter yang nulis kayak gitu kok. Karena kan itu stadion wali kota, stadion Pemkot, Eh, Hmm. stadion Pemkot iya. Jadi ya kalau Giuseppe Meazza memang nggak pernah dipakai Milan namanya. Iya. hmm. Kalau Ah. pernah main di Milan, karena dia memang hitungannya legenda Inter kan, dan Ah. terbaik yang pernah ada kan gitu. Salah satu yang terbaik yang pernah ada. Jadi ya kalau pernah sih dibilang begini, aku baca komen orang, bang, jangan bilang ini dong, San Siro dong, abang kan Interis ya. What? Iya, iya. Iya, orang sini aja banyak yang bilang San Siro kok gitu. Ah, I Intens, see. kami tunggu Ah. kami San Siro kok ada promo tiket masuk ke email Inter Club. Hmm. San Siro bilang kadang-kadang biasa, we are waiting yet biasa. Enggak. Hmm. Mungkin yang jadi alasan adalah salah satunya lebih gampang ngucapin San Siro, San lebih Siro simpel. daripada Giuseppe Meazza, ya. Ya. Kalau mereka mau mengucapkan Meazza, mau Meazza doang kadang. Hmm. Oh. Hmm. We will see you at Meazza Stadium. Ah, udah kan, gitu. Hmm. Gitu. Iya. Oke lah ya. Yuk, ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya, Falco. Nanti kita cantumkan channel YouTube-nya Falco di Bukan cuma deskripsi. bisa gua, juga gua Channel YouTube-nya komunitas ya. wanita, ya. Iya. Oke. Hmm. Begitu udah ngantuk tuh, suruh aku udah ini udah mau Ah, pagi. Aku udah mau. Oke lah ya. Sampai ketemu guys. ya. Thank you. Bye Thank bye. you. Thank you, thank you. Bye-bye.